Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-1. Muatan IPA, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih arti perkembangbiakan? Ayo anak-anak ibu, ada yang tahu? Berkembangbiak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenis. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Lalu bagaimana sih perkembangbiakan pada tumbuhan? Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan tak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Contoh alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah bagian akar, batang, dan daun. Selanjutnya bagian-bagian bunga. Kita sudah tahu bahwa alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga dan biji. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Selain putik dan benang sari, bunga juga memiliki bagian-bagian lain. Mari kita perhatikan penjelasan tentang bagian-bagian bunga berikut. Bagian-bagian bunga atau struktur bunga terdiri dari mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada bakal biji, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, dan kelopak bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang mempunyai warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga dan menjadi ciri khas sekuntum bunga. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Yang kedua, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Serbuk sari terdiri atas inti generatif dan inti vegetatif. Yang ketiga, putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik terdiri atas kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang berisi sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang membungkus mahkota bunga saat masih kuncup. Saat bunga mekar, kelopak bunga akan terbuka. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kelima, tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang melekat pada batang. Bagian pangkal tangkai bunga biasanya membesar membentuk dasar bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Selanjutnya, jenis-jenis bunga. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita sudah tahu bagian-bagian bunga. Berdasarkan bagian-bagiannya,
bunga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ayo kita perhatikan jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya berikut ini. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna mempunyai benang sari dan putih dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga apel dan bunga jeruk. Bunga tidak sempurna yaitu hanya mempunyai benang sari saja atau putih saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga juga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga mawar. Bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga atau hanya mempunyai sebagian dari bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo anak-anak ibu, ada yang tahu? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan ini disebut dengan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah ini akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain, contohnya padi, mangga, durian, dan jambu. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama atau pada bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bagian bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi beda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya, cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari sehingga jatuh di kepala putih. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin adalah padi dan jagung. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki kepala sari yang besar, memiliki serbuk sari yang ringan, memiliki tangkai sari yang panjang, dan memiliki mahkota bunga. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada pohon jagung. Ketika angin bertiup, serbuk sari akan terbang terbawa oleh angin dan menempel pada putih pohon jagung yang lain.
Yang kedua, entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Saat serangga mengisap nektar atau madu pada bunga, serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, serangga hinggap pada bunga yang lain. Serbuk sari yang menempel pada tubuhnya akan berjatuhan di kepala putik bunga lain tersebut. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah bunga matahari dan bunga mawar. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki mahkota bunga berwarna mencolok, memiliki mahkota bunga yang besar, mengeluarkan bau harum dan menghasilkan madu. Contoh serangga yang membantu penyerbukan tumbuhan adalah ada kupu-kupu, ada burung, ada kelelawar, dan ada siput. Penyerbukan pada tumbuhan yang ketiga adalah antropogami. Antropogami merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia adalah vanila dan anggrek. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak terletak dalam satu bunga. Memiliki kepala putih dalam kondisi tertutup dan memiliki serbuk sari yang sulit rontok. Yang keempat, hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel di kepala putik. Hidrogami biasanya terjadi pada tumbuhan air seperti hidrilla dan ganggang. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Di sekitar kita terdapat banyak tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah ada jagung, padi, mangga, jambu, dan rambutan. Perkembangbiakan secara generatif memiliki beberapa manfaat bagi tumbuhan dan manusia. Berikut manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakkan tumbuhan relatif murah. Dan yang keempat, dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru yaitu dengan cara menyilang. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau yang kurang jelas, silakan bertanya sama ibu melalui WhatsApp group. Demikian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.